Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, dan tentunya selamat menantikan waktu berbuka puasa. Tentunya pada sore hari ini saya Nisa Husnuzan tentunya akan kembali menemani Tribuners dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-28 Ramadan. Nah Tribuners, tentunya pada hari ini kembali kita akan mendengarkan kuliah 7 menit ya, dan juga tentunya sekaligus ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Ushul Huddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susan. Gimana Pak Ustadz, 2 hari lagi nih insya Allah. Ya, sudah siap ayamnya untuk dipotong. Sudah siap ayamnya untuk dipotong. Ayo coba Tribuners, kira-kira menunya di Idul Fitri nanti apa nih menu andalannya? Kalau saya sukanya opor ayam memang Pak Ustadz. Oke, nah Pak Ustadz memasuki hari ke-28 sendiri ya. Kita kemarin sudah banyak membahas tentang keutamaan-keutamaan berpuasa dan apa saja amalan yang bisa kita terapkan dalam 10 hari terakhir. Tapi mungkin ada baiknya kita juga membahas nih Ustadz, salah satu bentuk keharusan dari seluruh umat muslim yang ada di dunia, seluruh Tribuners. Ini adalah tugas dan juga tanggung jawab sebenarnya untuk kita semua untuk birrul walidain atau tentunya berbakti kepada orang tua. Itu seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Baik, Mbak Susan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung Ramadan, hari ke-28. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Ya. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kita diperintahkan menyembah Allah. Yang kedua menggunakan kata wabil walidaini ihsana. Itu dalam bahasa Arab. Wawnya ini wa atap, mengikuti pentingnya perintah pertama dan perintah kedua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Karena tidak ada orang hebat tanpa jasa kedua orang tuanya. Jangan kita mau menganggap enteng orang tua kita. Karena orang tua kita orang kampung. Kita sudah sarjana, sudah S1, sudah S2, sudah S3, bahkan profesor. Jangan mengabaikan orang tuanya. Tidak ada orang hebat tanpa jasa kedua orang tua. Oleh karena itu momentum Ramadan ini mari kita introspeksi diri. Sejauh mana perhatian kita terhadap ibu kita. Jangan alasan sibuk pekerjaan orang tua tidak pernah dijenguk di kampung. Dan orang tuanya itu menunggu kedatangan kita. Jangan alasan sibuk, ditelepon, sibuk tidak ada waktu. Ayo kita ingat ketika kita berada dalam kandungan ibu kita. 9 bulan. Kemanapun dia pergi ibu kita, kita dibawa. Lahir. 2 tahun dibesarkan lagi. Disekolahkan. Oleh karena itu jangan sama sekali mengabaikan berbakti kita kepada orang tua. Jangan kita menyinggung perasaan orang tua. Nah, ayat ini ada pelajaran penting juga kita ambil. Ada 4. Nilai yang pertama, kita diperintahkan Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, tidak boleh kita berkata-kata kasar. Wala taqul lahumā uff. Ini bahasa Al-Quran kata Atau boleh saja ada kata-kata yang lebih kasar itu. Misalnya Mbak Susan, kita disuruh sama orang tua garuk-garuk kepala. Ya. Kan itu menyakiti orang tua, menyakiti ibu. Jangan kita perlihatkan sikap kita yang tidak bagus. Makanya kalau saya mengajar di akhir semester biasanya penekankan sama siswa. Saya bilang kalau calon sarjana, ya, jangan kamu malu pada saat wisuda, malu bergandengan tangan dengan ibumu. Karena ibumu penampilannya orang kampung, kau sudah penampilan orang kota, malas kamu bareng dengan orang tuamu, termasuk kau durhaka. Wah, ayo, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Jangan menyakiti dengan kata-kata. Wala taqul lahumā uff. Yang berikut, tidak boleh kita membentak. Suara kita lebih keras daripada suara ibu kita.
Tidak boleh. Harus suara kita dibawanya suara orang tua. Nggak boleh kita berkata kasar. Suara kita lebih keras daripada suara orang tua. Yang terakhir saya kira adalah harus kaulan karimah, ini bahas Al-Quran. Ya kan, ada kaulan karimah, ada kaulan layyinah, ada kaulan ma'rufah. Tapi ayat ini menggunakan kata redaksi kaulan karimah. Berkata lemah lembutlah terhadap ibumu. Dan itulah kebanggaan seorang ibu melahirkan putra, melahirkan putri. Kalau usianya sudah lanjut tetapi tetap sopan terhadap ibunya. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada kesempatan ini mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan menyinggung perasaannya ibu. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Terlebih lagi di penghujung Ramadan ini atau mungkin ketika Hari Raya Idul Fitri nanti, itu adalah momen yang pas juga ya Pak Ustadz ya, untuk kita memohon maaf bila mana selama hidup dari kecil, dari kita dilahirkan sampai dengan hari ini sendiri, kita ternyata ada salah, ada pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, ibu dan ayah. Jangan lupa untuk meminta maaf dengan tulus. Insya Allah jikalau kedua orang tua meridhoi, insya Allah ridho Allah juga akan selalu menyertai setiap perjalanan kita ya Pak Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz kasih. atas ilmunya pada hari ini, dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan episode kali ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.